Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah GKV kelas D akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Arya Devan Shevchenko dengan name yang tertera. Kemudian yang kedua ada Christian Joshua Nathanael Nadiak dengan name yang tertera. Kemudian yang ketiga ada saya sendiri yaitu Victorio Christian Saputra dengan name yang tertera. Untuk bahasan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu ada rotasi objek 3D, kemudian yang kedua ada translasi objek 3D, yang ketiga ada scaling objek 3D, kemudian yang keempat ada refleksi objek 3D. Keempat transformasi diimplementasikan ke OpenGL. Untuk materi transformasi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya yaitu Arya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita mempelajari jenis-jenis transformasi, kita harus memahami pengertian dari transformasi itu sendiri. Transformasi merupakan suatu metode untuk mengubah lokasi suatu titik pembentuk objek sehingga objek tersebut mengalami perubahan. Perubahan objek dengan mengubah koordinat dan ukuran suatu objek disebut dengan transformasi geometri. Transformasi dasar yang akan dibahas meliputi translasi, skala, rotasi, dan refleksi. Dan inilah bentuk dan ukuran objek proyek kami. Dengan titik awal min 302, 302, 342, min 342, min 30 min 2, 30 min 2, 34 min 2, min 34 min 2. Jadi inilah bentuk implementasi dalam OpenGL. Jadi ada sisi depan, sisi atas, sisi belakang, sisi bawah, sisi kiri, dan sisi kanan. Jadi untuk jenis transformasi pertama adalah rotasi. Untuk proses rotasi 3 dimensi, terdapat 3 macam rotasi, yaitu rotasi terhadap sumbu X, rotasi terhadap sumbu Y, dan rotasi pada sumbu Z. Perbedaan dari masing-masing matriks rotasi ini adalah peletakan nilai cos theta dan sin theta-nya. Jadi dari proyek kami melakukan rotasi terhadap Y, dengan bentuk matriks seperti berikut. Jadi dari proyek kami melakukan rotasi 90 derajat terhadap sumbu Y. Dengan matriks M sama dengan cos 90 0 min sin 90 0 0 1 0 0 sin 90 0 cos 90 0 0 0 0 1. Cos 90 adalah 0, min sin 90 adalah min 1, sin 90 adalah 1, cos 90 sama dengan 0. Jadi untuk menentukan hasil rotasi objek 3 dimensinya, dengan melakukan operasi P aksen sama dengan matriks M dikali titik awal objek P. Sehingga menghasilkan min 2, min 2, min 2, min 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 4, 4, 0, min 2, min 2, 4. Min 3, 3, 3, min 3, min 3, 3, 3, min 3, dan seterusnya. Untuk proses transformasi selanjutnya ada proses translasi. Jadi proses translasi adalah proses untuk memindahkan objek ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z sebesar Tx, Ty, Tz. Nah, untuk rumusnya ada 100 Tx, 010 Ty, 001 Tz, 0001. Nah, untuk translasi, kita melakukan translasi terhadap X dengan faktor 1. Sehingga 1 ini kita masukkan kepada rumus matriks yang tadi. Sehingga dihasilkan M sama dengan 1001, 0100, 0010, 0001. Untuk mendapatkan titik objek hasil terakhirnya, maka kita menggunakan operasi P aksen sama dengan matriks rumusnya tadi dikalikan dengan titik awal objeknya, sehingga menghasilkan
matriks min 2, 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 00, 44, 00, 44, 22, 22, min 2, min 2, min 2, min 2, 11, 11, 11, 11. Nah, untuk transformasi selanjutnya ada scaling. Nah, tujuan dari scaling ini adalah memperbesar atau memperkecil ukuran bangunan. Mirip seperti matriks transformasi scaling yang 2 dimensi, matriks transformasi dari proses scaling 3 dimensi adalah SX 0000, SY 00, 00, SZ 0, 00, 01. Nah, scaling objek 3D dari kelompok kita itu dilakukan overall scaling dengan faktornya 2. Jadi 2 dimasukkan ke matriks rumus yang tadi sehingga dihasilkan M sama dengan 2000, 0200, 0020, 0001. Nah, untuk mendapatkan hasil objeknya, maka menggunakan operasi P-aksen sama dengan matriks rumusnya tadi dikalikan dengan titik awal objek. Sehingga dihasilkan matriks min 6, 66, min 6, min 6, 6, 6, min 6, 0088, 0088, 44, 44, min 4, min 4, min 4, min 4, 11, 11, 11, 11. Kemudian masuk ke dalam transformasi yang selanjutnya yaitu refleksi. Pengertian refleksi sendiri yaitu transformasi yang memetakan setiap titik yang tidak terletak pada garis cermin akan dicerminkan sehingga jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kemudian masuk ke dalam refleksi objek 3D-nya, kita lakukan refleksi terhadap XZ dengan matriks M yaitu 1 0 0 0, 0 min 1 0 0, 0 0 1 0, 0 0 0 1. Kemudian dilakukan refleksi terhadap XZ dengan operasi P-aksen yaitu matriks M yang tadi dikalikan dengan titik awal objek yang menghasilkan matriks min 3, 3, 3, min 3, min 3, 3, 3, min 3, 0, 0, min 4, min 4, 0, 0, min 4, min 4, 2, 2, 2, 2, min 2, min 2, min 2, min 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengimplementasian transformasi 3D dengan OpenGL. Jadi untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan pengimplementasian objek 3 dimensi ke dalam OpenGL. Jadi di dalam void kotak kayu ini, ada proses transformasi mulai dari rotasi, translasi, scaling, dan refleksi. Dan selanjutnya ada sisi depan, sisi atas, dan seterusnya menggunakan GL push matrix dengan GL begin, GL line loop. Jadi ini isi dari GL line loop ada GL vertex 3F yang merupakan koordinat dari titik objek. Jadi gimana kita untuk menggerakkan atau memindahkan objek yang ingin kita ubah? Jadi kami menggunakan void keyboard. Jadi kita bisa menekan tombol yang sesuai untuk melakukan transformasi. Jadi kita mulai saja keluarkan outputnya. Jadi dari sini kita lihat bahwa ada translasi. Jadi translasi itu kita menekan tombol D dan A. Jadi ini plus 1 dan ini min 1. Dan untuk rotasi, kita bisa melakukan rotasi terhadap sumbu Y ataupun terhadap sumbu X dengan menekan W dan S. Dan selanjutnya kita bisa melakukan scaling dengan faktor 2. Jadi dengan menekan E, itu berarti kita memperbesar objek, atau dengan tekan Q, berarti kita memperkecil objek. Dan selanjutnya ada refleksi.
Jadi refleksi yang kami buat di sini refleksi terhadap sumbu Y. Jadi bentuknya akan seperti ini jika kita kena X. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak enak kali, cuy.